Oke, udah ya, Nak? Iya, Oke, baik. Assalamualaikum, Mbak Sasa. Waalaikumsalam, Kak. Duh, cantik sekali. Oke, baik. Terima kasih ya sudah mau menghubungi saya untuk mendengarkan kisah yang akan Mbak Sasa bagikan malam ini. Nanti Iya, Mbak Sasa kalau semisalnya putus-putus suara saya, ngomong aja ya. iya, ya, Kak. Oke, baik. Siap. Nah, ini kan kemarin udah dikasih nih linknya. Udah diisi Iya, toh? sudah. Oke, baik. Jadi begini Mbak Sasa, sebelum kita melakukan yang namanya sesi konseling, karena udah Mbak baca nih ternyata Mbak Sasa sebelumnya udah pernah ya? Iya, iya, Oke. sama Pak Ivan. Oh sama Pak Ivan. Oke Iya, baik. Berarti sudah tahu mengenai aturan-aturan dari sesi konseling toh? iya, sudah. Sudah tahu. Nah, karena kemarin tuh sesi konselingnya online atau offline, Mbak? Offline, karena dulu kan sekolah. Nah, saya itu juga anak pondok, jadi makanya offline. Oh, oke. Jadi ini kita online ya karena Mbaknya udah pulang ya? Iya, pulangan. Oke, sudah pulang. Pulang karena libur semester. Iya, Oke, lama berapa minggu, Mbak? kayaknya tanggal 10 udah masuk sekolah. Berarti tanggal 9 udah kembali ke pondok. Tanggal 9, berarti 2 mingguan. Iya, 2 minggu lebih. 2 minggu, hampir 3 minggu ya. Iya, Oke, Mbak Sasa. Jadi kan kemarin itu konseling kelompok nih. Konseling kelompok. iya, Konseling online ya. Konseling offline. iya, iya. Hmm. Nah, aturannya ya sama sebenarnya, Mbak. Maksudnya dalam sesi waktu, masih ingat nggak berapa lama? Lupa. Kayaknya setengah jaman, kalau nggak beberapa menit. Nah, oke. Ya, kurang lebih 45 sampai 60 menit. Begitu ya, Mbak? Oke. Nah, Mbak Sasa, ada yang berbeda antara konseling offline sama konseling online nih. Selain daripada kita nggak ketemu langsung, ya ada hal-hal yang harus kita sepakati. Ini maaf kameranya buram. Iya, nggak apa-apa. Jadi ada hal-hal yang harus kita sepakati, Mbak. Yang pertama, Mbaknya harus berada di kondisi yang benar-benar kondusif. Yang dimana harus di satu ruangan, Mbak, yang sekiranya cuma Mbak sendiri, gitu. Mbaknya Oh, sekarang di mana? Oke, di ruang tamu. Tapi nanti coba. banyak di ruang tamu. Nah, saya minta Mbaknya untuk pindah ke ruangan yang lebih privasi, boleh? Oh, boleh. Sambil ngecas nih, Mbak. Iya, baterainya mau habis. Nggak ada ini tau, terminal. Terminal apa? Kayak Terminal itu, colokan. kalau kan ada. Oke. Ya, ya. Pindah kemana? Bagian kamar belakang. Oke, baik. Jadi bisa dipastikan nggak ada yang lalu lalang ya, Mbak? Ya, semoga ya. Soalnya kadang apa namanya tiba-tiba ada orang gitu. Ya, Oke, baik. Ya, harapannya semoga tidak ada yang berlalu lalang dan tidak mempengaruhi jalannya sesi konseling kita ini ya. ya, Oke, baik Mbak Sasa. Jadi ini jam 19.17. Nah, seperti ya. yang sudah kita bilang tadi, kalau sesi konseling itu berlangsung kurang lebih hampir 1 jam. Nah, Hampir saja. Ya, ya, dalam sesi konseling ini, dalam hampir 1 jam ke depan, apakah Mbak ya. Sasanya ada kegiatan lain? Tidak ada. Oke, baik. Eh, Berarti aman ya kalau soal waktu ya. Ya, Nah, karena kita ada keterbatasan waktu, otomatis
Ini juga ada apa ya, jaringan ya, dalam jaringan ya, konseling online, Iya, konseling daring. Nah, otomatis kita nggak tahu nih ke depannya apakah jaringan ini stabil terus ataukah tidak, begitu. iya, iya, Jadi sepakati juga, kira-kira seandainya kalau misalnya Mbak Sasa terlempar dari ruangan Google Meet ini, kira-kira iya, perlu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menunggu Mbak Sasa? Berapa menit? 5 menit. Oke, kalau 5 menit Mbak Sasa belum balik karena kendala jaringan, berarti sesi konselingnya kita lanjut ke lain waktu nggih, Mbak? Iya, Oke, siap. Terus Mbak Sasa sudah mengisi screening atau Google Form yang kemarin saya bagi, saya kasih, sudah mengisi nomor kontak darurat? sudah. Oke. Nah, sebelum kita mulai sesi konselingnya, mohon maaf saya ingin bertanya dulu kepada Mbak Sasa. Ini karena sayanya jauh dan Iya, tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa menyentuh. Alhasil, saya ingin bertanya ke Mbak Sasa, kira-kira Mbak Sasa punya riwayat penyakit yang sewaktu-waktu kambuh, Mbak? enggak, cuma tuh kayak gimana ya, gampang kepikiran gitu loh kalau misal dikit-dikit ada yang ngomongin gitu kayak langsung kepikiran sampai kayak apa ya, nggak berhenti-berhenti gitu loh ingatannya dari omongan orang Oh, lain gitu. Mas, oke, maksud dari saya penyakit tadi itu adalah penyakit Oh, medis, ya, Mbak. Ada? ya, nggak ada. Kayak Nggak itu ada. nggak ada. Alhamdulillah ya, Mbak. Ya, Alhamdulillah. Oke, semoga sehat-sehat terus kita ya. ya, Nah, baik. Mbak Sasa, sebelumnya sudah pernah konseling toh? iya, udah. Sudah. Menurut Mbak Sasa, konseling itu yang gimana sih? Yang kayak membantu menyelesaikan masalah. Nah, Hmm? hanya itu saja. Oh, hanya Yang itu saja. membantu. Oke, sudah bagus, sudah Ya, baik. Iya, benar sekali membantu menyelesaikan masalah ya. Perlu iya, diluruskan, konseling itu membantu mengarahkan konseli atau individu atau mbaknya untuk menemukan iya, solusi. Gitu, sehingga kita bisa iya, memecahkan masalah bersama-sama. Gitu ya, Mbak. iya, Oke. iya. Mbak Sasa kegiatannya hari ini ngapain aja nih? Nggak ngapa-ngapain cuma tadi apa namanya, hanya pergi. Pergi kemana main? Enggak sih, kayak keliling-keliling spot. Nah, Oke. iya, Sebelumnya saya lupa. Uh, Kayaknya jaringannya agak bermasalah ya Mbak Sasa. iya, itu sih, kayak spot lagi. Oke. Mbak Sasa pakai paket data atau pakai WiFi nih? Soalnya wifi-nya kadang apa namanya, jaringannya juga nggak stabil. Oke. Nggak apa-apa. Ini masih bisa kok. Masih terlihat cantiknya. Iya, Oke, sebelumnya saya lupa nih, belum kenalan. Kemarin tuh kan nama Mas Ivan, Pak Ivan. Ini kenalin temennya Pak Ivan. Nama nama saya Safira. Jadi Mbak Sasa boleh manggilnya apa aja terserah nggak apa-apa. Mau kakak, mau mbak, mau ibu, bebas. Sok. iya, Mau Vira juga nggak apa-apa. Gitu. Oke. Jadi eh, kemarin udah sama Pak Ivan nih. Terus apakah ini Mbak Sasa menghubungi saya toh? Kan dapat nomor WA nih. iya, Itu dari Pak iya. Ivan atau dari poster kemarin? Poster, poster. Dari poster. Iya, Oke, jadi Mbak Sasa memutuskan untuk milih Mbak Vira nih sebagai konselornya ya.
temannya, teman Iya. ngobrol. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah mempercayakan ke saya atas eh, cerita-cerita yang menarik nanti dari Mbak Sasa. Baik, dalam Iya. waktu 3 minggu ke depan nih Mbak Sasa, ngapain kegiatannya tuh ngapain aja? Apakah ada liburan ataukah apa? Kayak ya rencananya mau apa ya kayak jalan-jalan gitu tapi itu belum pasti. Mungkin Oke, tidak ada kegiatan di rumah. oke. Di rumah tidak ada, berarti mau liburan kemana nih rencananya? Belum tahu. Tahu. Sama keluarga semua di rumah ngumpul? Yang belum ada. Mbak Sasa anak keberapa? Anak kedua dari 3 bersaudara. Tengah. Oh, anak tengah. Yang kuat pundaknya ya anak tengah. Ini Terus mbaknya atau masnya nih yang atas? Maaf Mbak Sasa agak putus-putus. iya, iya. Kelihatan putus-putus nggak ini? Putus-putus dikit tapi nggak parah banget kok. Coba. Oh iya, ini Nah, coba ngomong. halo. Ini Kak. Oke, baik. Lebih bagus jaringannya. Kelihatan wajahnya juga lebih cerah nih. Oke. Ya, Terus tadi mbaknya yang anak pertama itu mbak atau mas? Mas. Oh, masnya sedang berkuliah atau bagaimana? Ini mau lanjut kuliah. Oh, baru tamat SMA. Iya, Mbak Sasa kelas 11 toh ya? iya. Oke, terus adiknya Adiknya baru TK besar. buat TK besar. Nah, di pondok itu Mbak Sasa sendiri yang mau mondok atau arahan dari orang tua nih? Dipaksa. Dipaksa? Oh, iya, paksa. Dipaksa berarti bukan keinginan sendiri ya? Iya, Oke. Itu Mbak Sasa bersama siapa? Mas. Sama Mas. Masnya menunggu di situ atau bagaimana? Enggak, apa namanya? Tadi udah pergi. Oke. Nggak apa-apa. Berarti nggak ada siapa-siapa ya? Iya, Mbak Sasa nih handphonenya handphone sendiri atau sharing? Kalau boleh tahu? sendiri. Oke, alhamdulillah. Jadi emang aturannya kita harus pakai perangkat sendiri ya untuk menjaga kerahasiaan dari kita. Gitu. Iya, Nah, oke. Kembali saya ingatkan kalau kita ini sifatnya adalah rahasia, Mbak. Sesi konseling itu sifatnya rahasia. Mungkin sudah dijelaskan Pak Ivan ya. iya, Nah, betul. jadi yang tahu hanya kita berdua. Jadi kalau bisa, kalaupun nanti kejadian keluar atau masalahnya ini sampai keluar, itu kemungkinannya cuma dua, Mbak. Dari mbaknya sendiri yang membocorkan atau dari saya pribadi. Tapi kalau saya membocorkan, nah di sini saya punya kode etik atau aturan. Nah, kalau saya membeberkan, berarti saya bersedia untuk menerima sanksi, bukan hanya dari Mbak pribadi, saya juga bisa menerima sanksi daripada kampus, gitu. Iya, Karena saya membocorkan rahasia atau membeberkan semua masalah-masalah konseli atau mbaknya yang sebagai konseli ini, gitu. Jadi oh iya, untuk dari saya sendiri, ketika Mbak nanti bercerita, mohon untuk bercerita seterbuka mungkin sehingga saya gampang menganalisis dan masuk ke dalam cerita Mbak. Gak usah takut bocor sana sini. Kita
ada pegang aturan dan janji Mbak, gitu. Jadi nanti Mbak Sasa silakan aja ngobrol Mhm. seyang apa adanya aja, gitu nggih? Nggih, Oke, baik. Oke, Mbak Sasa. Nah, sudah makan belum tadi? udah, Mau sambil udah. ngemil kok? Enggak. Udah makan. Oke, baik, alhamdulillah. Handphonenya boleh ditaruh aja supaya lebih nyaman, biar nggak capek ini sejam nih kita. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa ya? Ya, Oke, Mbak Sasa, ada cerita menarik apa nih dari Mbak Sasa yang mau di-share ke saya nih, sehingga saya bisa paham nih kondisi Mbak Sasa sekarang. enggak, waktu kemarin itu kan saya kan punya temen namanya tuh Madina. Nah, itu apa Hmm. namanya? Kayak pacaran itu loh sama apa om-om lulusan tahun 2003, tapi tuh kayak sifatnya tuh mesum gitu loh. Terus kayak apa ya? Itu kan banyak yang nggak suka gitu kan, pada ngerasa anak-anak pondok ngerasa Madinah tuh kayak berubah. Nah, termasuknya saya juga apa ya, kayak juga ngerasa Madinah tuh berubah sama saya gara-gara itu. Terus menjelang beberapa waktu kemudian kan saya pulang. Nah, itu ada anak MTS kan, apa ya, pondok tuh juga gabungannya tuh kayak MTS sama MA gitu kan. Jadi dicampur gitu lah. Pas mau pulang karena acara keluarga tuh ada anak MTS nyaran gini, namanya, minta tolong bilangin ke ya Mbak Madinah kalau apa namanya, dia tuh kayak udah keterlaluan banget tuh loh, keterlaluannya kayak udah kena pergaulan bebas. Saya juga apa namanya, sebenarnya kayak udah ngasih tahu Madinah jangan pacaran sama om-om kayak gitu, soalnya itu apa ya, kayak udah kayak diperkosa gitu loh, tapi dia tuh masih tetap lanjutin. Soalnya apa ya, om-omnya bisa ke pondoknya Madinah karena apa namanya, nyari alamat gitu, akhirnya dikirimin. Terus akhirnya ya setiap ketemu tuh pasti kayak apa ya, kayak perawannya Madinah tuh udah hilang gitu. Saya kayak terus bertindak tegas gitu kan, saya terus bertindak tegas, tapi Madinahnya tuh kayak tetap apa ya, saya kayak masih nggak nurut gitu loh. Terus kayak dia bingung mutusinnya gimana. Terus akhirnya pas saya pulang, saya cerita gitu ke ibunya kalau apa namanya, dia tuh kayak udah diperkosa sampai mau diajak pacarnya namanya Gatot itu mau diajak ke hotel berdua. Terus ibunya tuh kayak juga bilang ini udah tahu dari awal, terus minta apa namanya, sandi Instagramnya Madinah. Terus saya kasih, soalnya saya juga apa ya, kayak yang tahu sandinya Madinah, sandi Instagram, soalnya kan sama gimana ya, kayak uh, sebenarnya tuh bisa pegang HP tapi pinjem temannya gitu. Jadi kayak login login Instagram gitu buat ngehubungi pacarnya. Terus ya mungkin ya ibunya udah ngelihat isi DM-DM-annya Madinah sama Gatot. Akhirnya pas saya udah pulang dari apa acara keluarga itu, 2 kalau enggak 4 hari itu, Madinah tuh kayak mulai menjauh gitu dari saya. Dia juga apa namanya, dipengaruh sama anak MTS kelas 8 gitu. Terus apa ya, kayak saya tuh juga bingung kok tiba-tiba dia ngejauh gitu apa. Terus apa ya, kayak kalau saya kalau dia punya masalah sama saya, kenapa dia tuh gak ngomong gitu loh. Soalnya saya sama Madinah tuh kayak deket banget gitu. Ibunya juga kenal saya dari awal gitu. Nah, terus udah 2 hari gitu dia menjauh. Akhirnya tuh apa ya, Madinah apa ya, kayak tiap pulang sekolah itu kan pasti apa ya, kayak ke warung Indocu. Nah, pinjem Instagramnya itu karyawan akun Instagramnya karyawannya, kayak buat apa namanya, buat login login gitu buat ngubungi pacarnya. Saya juga sebelumnya waktu hari Rabu itu kan pagi-pagi banget, saya tuh apa ya, ke warung, nggak tahu warung Makju. Hmm. Kak Ju Di yang di situ kan iya itu.
saya pagi-pagi ke situ sendirian. Nah, saya itu juga mau apa namanya ikut login soalnya ya apa ya kayak di sana kan juga disediain HP pinjaman gitulah buat login. Nah, saya ikut login kok ternyata akunnya saya tuh nggak bisa gitu, sandinya juga nggak bisa padahal sandinya tuh udah bener gitu. Sandi sandi Instagramnya saya udah bener, terus saya tuh curiganya ke Madinah soalnya Madinah tuh diantara semua apa ya orang terdekat saya tuh yang tahu sandinya tuh cuma Madinah doang gitu sandi akun Instagram saya terus tuh kayak sana kayak mulai kepikiran gitu ini kenapa ya terus aku ya juga sempet apa ya menghubungi temen tapi lewat akun Instagram kedua kalau curiga gitulah sama Madinah kalau Madinah tuh yang apa namanya yang megang akunku ternyata waktu siangnya itu saya ke Indocu ketemu sama dia dia tuh dilabrak sama teman saya kalau apa namanya nggak dilabrak sih maksudnya kayak di DM tapi dengan nada teman saya tuh kayak marah gitu marah kalau maksudnya kayak kenapa apa kamu nganu gonta-ganti sandi Instagramnya Sasa gak sopan gitu terus dia tuh kayak nggak ngaku-ngaku gitu terus akhirnya apa ya pas posisinya itu juga dia tuh apa ya login gitu kan terus dia sempat minjemin HP-nya karyawannya Madinah ke saya ternyata apa berujung itu dia tuh apa namanya kayak apa ya menghilangkan salah satu huruf yang ada di apa sandi Instagram saya kayak kan gitu saya nggak nyadar sama nggak tahu gitu kan terus dia kayak malah nyalahin saya sampean gitu tuh yang apa namanya yang lupa kan mas bener banget padahal itu hurufnya tuh kayak dihilangin satu kan nggak nyadar terus hampir berikutnya tuh dia tuh apa ya semakin menjauh gitu loh dari saya nah ternyata setelah perpulangan itu ya dia masih menjauh dari saya WA saya DM apa namanya Gatot apa namanya juga minta maaf gitu loh kayak kalau apa namanya saya tuh ngerasa apa ya mereka tuh udah tahu kalau saya tuh bilang ke ibunya Madinah terus akhirnya jadi disebut kayak perusak hubungan orang gitu tapi kalau tentang masalah akun Instagram saya kayak akhirnya kan udah dikasih tahu gitu apa namanya dihilangin dan hurufnya terus saya ganti gitu biar nggak apa namanya dipegang siapa-siapa gitu saya udah apa namanya minta maaf tapi tuh Gatotnya itu pacarnya Madina kayak nggak minta maaf gitu loh malah ngancem saya dari Instagram terus ya enggak ya dia bilang gini ini jangan berharap Madinah sama aku kayak kayak dulu lagi soalnya apa namanya Sasa perusahaan hubungan orang gitu terus dia tuh kayak pengen apa namanya pengen dendam gitu ke saya kalau apa namanya dia tuh pengen merusak hubungannya saya sama uh, laki-laki lain gitulah itu gitu lah Oke, oke baik. Saya iya berusaha memahami cerita kamu yang barusan, di mana kamu menceritakan ke saya kalau kamu sempat dekat dengan salah seorang bernama Madina ini, hanya saja ketika dia sudah mulai berpacaran dengan mungkin lawan jenis yang umurnya jauh di atas dia, sampai kamu ngomongnya iya om-om ya. Oke. iya Heeh. Nah, dia sudah berpacaran dengan laki-laki ini, kemudian kamu menyadari bahwa laki-laki ini ternyata bukan laki-laki yang baik, di mana iya ternyata Sasa ini maaf, Madina ini sudah merelakan kehormatannya untuk, iya si laki ini, begitu. iya iya Oke, terus, hal ini menyebabkan pertemanan kamu dengan Madinah ini rusak hanya karena, laki-laki itu dan kamu diminta tolong teman-temannya untuk memberitahu kepada ibunya Madinah untuk mengingatkan Madinah supaya tidak lebih terjerumus lebih dalam lagi, betul? iya betul Nah, kemudian hanya saja sepertinya Madinah ini hatinya masih tertutup ya?
Iya, Hmm. tapi tapi Dan ah, tapi setelah saya tanya, kamu kenapa punya masalah apa sama aku? Enggak, aku biasa-biasa aja, apa Mbak Sasa gitu. Tapi kayak Allah bohong, iya tapi apa ya, dari ucapannya gitu dia tuh masih kayak ngehindar saya gitu ya, karena kayak kayak apa ya, bilang ke ibunya itu. oke. Perasaan Sasa masih sangat dihindari, maksudnya dia sangat menghindari kamu karena kamu melihat dari gerak-geriknya. Nah, Iya, awal permasalahannya adalah ketika kamu sudah mulai berani untuk sebenarnya ini kewajiban, bukan sebagai kewajiban sih, cuma lebih ke hutang moral di mana kamu sudah tahu kalau misalnya temanmu ini perlu bimbingan, perlu pendampingan, alhasil orang yang paling dekat dengan Madinah adalah ibunya dan kamu memilih untuk mengatakan yang sejujurnya kepada ibunya supaya Madinah kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan laki-laki yang membuatnya ini menjadi anak yang agak sulit diatur, bahkan iya, sampai membuat kamu merasa tidak nyaman dengan cara mengganti akun Instagram kamu iya, tanpa izin, begitu. iya. Oke, baik. Nah, kalau boleh saya tahu, apakah hal ini yang menjadi akar akar penyebab daripada kamu dan dia itu hubungannya agak menjauh? Kalau apa, kalau kemarin-kemarinnya sih menjauh, tapi kalau setelah saya chat gitu sampai kayak jadi long text itu katanya biasa-biasa aja, nggak kenapa-kenapa gitu. Ya kayak gitu. Cuma pacarnya aja itu yang kayak ngancem saya gitu, terlalu berlebihan gitu lah. Dari apa namanya, DM, DM. Oke, baik. Jadi di sini ada unsur ancaman dari pihak laki-lakinya, betul? Mengancam Betul. kamu tadi menyatakan kalau saya akan rusak hubungan kamu dengan orang lain, seperti itu. Iya. Karena kayak apa, pas saya bilang ke ibunya Madinah, kayak dia tuh dengar-dengar kayak langsung nggak terima gitu, dibilang saya perusak hubungan orang gitu. Akhirnya dia tuh pengen balas dendam gitu. Atas dasar apa ya kira-kira Madinah itu ngatain kamu perusak hubungan orang, sementara kan kamu juga sama cowoknya itu tidak 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 tertarik bahkan gitu. Iya, Menurut kamu kenapa? kurang kurang tahu, kurang tahu. Apakah dia sengaja ngomong kamu perusak hubungan orang itu karena dia nggak terima kamu ngelaporin ke ibunya atau gimana? Iya, iya, Oh gitu. iya, iya, Dia ngerasa nggak terima sampai kamu dibilang perusak hubungan orang. iya. Nah, kalau dari sisi ibunya sendiri, kira-kira sudah tahu atau belum anaknya seperti itu? Sudah tahu sebelum kembali ke pondok kan, itu kan liburan, apa setelah lebaran itu kan, liburan lebaran itu sempat ibunya tuh kayak diem-diem tuh tahu ngecek apa namanya, aplikasi WhatsApp-nya, chat-chatannya gitu. Ibunya tuh kayak langsung kecewa, terus kayak nggak ngomong sama Madinah tuh 2 minggu gitu, gara-gara itu, gara-gara Oke, itu. oke. Berarti kamu tahu ya ibunya sudah Pak sudah tahu karena dari WA, dari chatan, dari DM tuh sudah ketahuan. Sampai Iya, akhirnya ibunya mendiamkan Madinah sampai 2 minggu. Lah itu kamu iya. tahunya dari mana? Ibunya ngediamin Madinah. Waktu sebelum saya apa ya, bertengkar sama Madinah, dia sempat cerita ke saya sendiri. Terus saya tanya, gara-gara apa ya? Gara-gara Gatot itu loh. Terus saya bilang gini ya, makanya diputusin. Terus dia bilang nggak bisa, nggak gitu. Oke. Menurut kan kamu sama dia udah deket nih, udah pernah deket. Ya, Ya. Nah, menurut kamu hal yang bikin dia nggak bisa melepaskan Gatot itu apa? karena sikapnya. Soalnya sikapnya Gatot tuh kayak keras kepala banget, Kak. Nggak bisa di, apa namanya, nggak bisa dipaksa gitu. Jadi sesuai kemauannya Gatot tuh harus diturutin gitu, Kak.
apalagi hawa nafsu. Jadi ya besar banget. Oke, alasan kenapa Madinah tidak bisa meninggalkan Gatot adalah karena Gatot terlalu keras. Iya, keras kepala kan. Ya, apapun yang diinginkan Gatot harus terpenuhi. Iya, Oke, baik. Kira-kira Madinah merasa senang atau tidak dengan kejadian ini atau dengan hal-hal seperti ini? katanya sih dia masih bimbang, Mbak. Soalnya apa namanya, bingung mau mutusinnya, tapi orang tuanya sama saya termasuknya teman dekatnya kayak udah gitu. Terus Udah gitu tuh dia gimana? kayak udah nggak begitu seneng gitu lah sama sifatnya Gatot. Tapi Madina pernah cerita sebelum bertengkar sama saya kalau Gatot tuh benar-benar membutuhkan seorang pasangan karena dia tuh kayak pernah cerita ditinggal sama pasangannya gitu. Dia benar-benar butuh pasangan banget gitu. Tapi pas dia bilang gitu, pemikiran saya tuh kayak apa ya, kayak ya nggak sampai segitunya gitu loh, merusak apa namanya, merusak merusak perawan temen saya gitulah. Oke. Eh, Berarti emang pada dasarnya di si Madinah ini secara nggak langsung nggak tega meninggalkan Gatot dengan alasan karena Gatot butuh pasangan begitu. Iya, Oke, baik. Oke, kita mengenai Madinah mungkin hanya Mbak dan teman-teman yang tahu dalamnya atau secara mendetail, secara rincinya mungkin masalah dari Madinah cukup Mbak yang tahu dan teman-teman. Nah, di sini kita fokuskan di mana em, tujuan daripada Mbak Sasa melakukan sesi konseling dengan Vira itu arahnya mau kemana nih kita sepakati? dia apa ya, mencari apa namanya, memperbaiki masalah gitu, masalah gimana caranya biar Madinah tuh kayak kembali kayak dulu gitu, makin deket gitu, makin deket Oke, hubungan. jadi ini artinya kita melakukan sesi konseling dengan hasil akhir supaya Mbak Sasa dengan Mbak Madina itu bisa menjadi teman lagi, gitu ya. Iya, iya. Oke, baik. Eh, sudah berapa lama Mbak Madina dengan Mbak Sasa ini berteman? Tahun kalau apa, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Berarti dari awal masuk MA. Iya, tapi pas masuk tuh kayak belum kenal banget gitu. Tapi setelah apa ya, Desember 2023 mulai. Satu kelas atau gimana? Enggak, dia kelas 10 naik kelas 11 kalau saya itu. Kelas 11 naik kelas 12. Jadi dia adik kelas saya. Oke, adik kelas berarti nggak satu tingkat ya, nggak satu tingkatan ya? Iya, Heeh. Kenalnya di mana saat itu? berawal dari aula pondok. Heeh. Bisa diceritakan awal pertemanannya? Jadi pas apa namanya, pas dia belum lulus lulus kelas 9 itu kan dia apa namanya, mondoknya M di apa, sekolahnya kan di MTS Al Asror pas kelas 9. Itu juga apa namanya, dengar-dengar tuh saya dengar kalau ada yang namanya Madina kelas 9. Dia tuh dulu juga punya sahabat gitu namanya Minda. Terus banyak yang apa Heeh. namanya, banyak anak pondok yang ngegibahin mereka kalau mereka tuh kayak apa ya, lesbi gitu lah. Soalnya kayak kayak deket gitu loh, gak terus juga jarang di kamar gitu kan orangnya, terus kayak nggak bersihan gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah tuh. Terus ketika saya ada di aula gitu, sempet di apa namanya, sempet nanya namanya siapa gitu. Terus dia jawab Madina, Oke. kalau namanya Mbak siapa, Mbak Sasa gitu. Terus kelas, oh murid baru apa, santri baru ya gitu kan dia bilang. Terus saya bilang iya gitu. Ya semakin lama makin kenal, tapi ya nggak begitu deket banget gitu loh, soalnya saya juga punya temen waktu itu sebelum temen saya keluar pondok.
Belum saya kan apa namanya deket sama Madinah, saya juga deket sama teman saya, tapi dia udah keluar pondok. Dia mulai keluar pondok itu saya makin deket gitu sama Madinah. Oke. Jadi berawal dari pertemuan di aula yang akhirnya membuat Mbak Sasa dengan Mbak Madina itu jadi makin dekat. Awalnya nggak deket, jadi lama-kelamaan jadi deket ya. Iya, Nah, Madina ini mondok juga atau gimana? iya mondok juga. Pernah satu kamar atau enggak? Enggak pernah. Nah, ya. Jadi semakin dekat awal awal perjalanan pertemanan semakin lengket itu kapan? Saat ya mulai lengket-lengketnya tuh pas Desember 2024. Karena waktu itu kan apa namanya banyak tuh apa namanya kayak murid itu. Ya, saya termasuknya tuh gimana ya? Dia tuh dulu juga pernah apa namanya berpacaran dengan santri putra namanya tuh Nafi. Nah, saya tuh yang apa namanya yang kayak agak kaget gitu loh setelah melihat wajahnya Nafi. Ya, dalam dari situ dia tuh pacarannya, tapi dia tuh seringnya tidur di aula karena hampir ketahuan pacaran gitu kan. Terus akhirnya dia sama kakak kelas saya, tapi sekarang dia udah lulus sih, namanya Mbak Sania. Itu kayak makan kayak apa namanya kayak ketemuan gitulah di SMK Al Asrar, tapi diem-diem tuh diem gitu loh, jadi saya nggak nemenin, tapi apa ya kayak ngebiarin mereka gitu akhirnya. Nah, pas malam malam minggu itu kan itu tuh sempet ada panggilan gitu kalau namanya Mbak Madina sama Mbak Tania itu dipanggil karena ketahuan pacaran. Sempet saya tuh pernah nemenin dia tidur di aula gitu. Eh, karena apa ya? Karena dia tuh nggak begitu betah di kamar karena pacaran gitu kan. Saya juga apa namanya selalu nemenin dia pas dia tuh saya nemenin dia karena dia tuh ketahuan keamanan karena disuruh apa ya kayak nguras bak tengah malam, suruh nguras bak tengah malam, tapi dia tuh kayak malah nggak apa namanya malah nggak nguras bak gitu, malah tidur gitu di aula. Nah, itu saya yang nemenin, tapi akhirnya ya semakin dekat gitu. Oke. Jadi berawal dari cerita awal dia pacaran dengan salah seorang yang ada di situ, santri putra, kemudian dihukum di aula, dan yang menemani adalah Mbak Sasa, Iya, gitu. iya, Oke, makin lama makin lengket ya Mbak ya, karena udah sering bersama dan tidur bareng ya. iya, Baik sekali Mbak Sasa mau menemani seseorang yang sedang eh, gabut di pondok, nggak nyaman di pondok, tidurnya di aula. Padahal di iya, aula itu nggak ada bantal, nggak ada selimut ya kan? iya, iya. Baik sekali, luar biasa sekali kakak yang sangat mengayomi. Oke, perlu diacungi jempol sisi pertemanan Mbak Sasa ini luar biasa hebat sekali. Sampai sekarang sesi konseling ini juga tujuannya juga mau memperbaiki hubungan dengan Madina. Nih, gitu. Iya, Oke. iya, Seberapa Mbak Sasa ingin kita skalain ya Mbak ya, dari 0 sampai 10 nih, seberapa inginnya Mbak Sasa memperbaiki hubungan Mbak Sasa dengan Madina? Kalau misalnya 0 ya, ya udah pasrah aja, nggak apa-apa kalau misalnya nggak temenan, atau kalau 10 berarti pengen banget temenan lagi sama Mbak Madina, dari 0 sampai 10. Mana nih Mbak? 9/10. 9/10 berarti pengen banget temenan nih Mbak. Iya, Nah, benar benar. seandainya, heeh, iya boleh. Eh, kalau apa namanya maaf ya kak, kalau misalnya apa namanya teleponnya saya itu gimana, soalnya tiba-tiba ada kakak saya gitu nyuruh saya, Mau gimana kak? di
maksudnya di end-kan dulu gitu, nanti disambung lagi. Iya, tapi mungkin agak lama ya, Kak. Soalnya tiba-tiba kakak saya muncul kayak nyuruh saya gitu. Ya udah, nggak apa-apa, gini aja. Nah, karena udah akar masalahnya sudah kita temukan, so ini juga kamunya juga nggak bisa lama-lama. Sepertinya sudah cukup waktunya karena sepertinya udah udah setengah jam lebih ya, nak. Jadi kalau emang mengharuskan kamu menutup teleponnya, enggak apa-apa. Nanti biar kita agendakan mungkin besok atau lusa kita agendakan sesi kedua gimana? Iya, baik. Baik, itu boleh ya, nak ya? Iya, Oke, baik Sasa. Ini untuk pertemuan sesi pertama kita tutup dulu. Nah, nanti kita chat-chatan aja lagi kapan kiranya kamu kosong, kapan Mbak kosong. Nanti kita lanjut sesi dua, oke? oke. Oke, baik. Terima kasih Sasa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak, atas. Iya, sama-sama. Ya. Saya tutup ya. Boleh, silakan.